Halo bro, kembali lagi di channel Ahwa ya. Gue mau sedikit, kemarin gue nanya ya, bukan nanya ya. Jadi gue pernah nemu pertanyaan tentang belajar coding dari kampus bisa nggak sih bang? Belajar coding dari kampus bisa nggak sih bang? Nah, gue akan sedikit membahas dan menurut pandangan gue pribadi ya. Menurut pandangan gue pribadi karena gue bukan kuliahnya bukan di dunia IT. Jujur ya gue bukan dunia IT. Maksudnya dalam arti gue kuliahnya bukan di dunia IT gitu ya. Bukan, gue jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi gue cuma bisa public speaking kayak gini nih di depan kamera. Gue kan nge-review ngomong ya tentang yang banyak diomongin orang. Belajar coding bisa dari kampus nggak sih bang? Jawabannya belum tentu. Ya, mau jawab nggak bisa juga gue belum, karena kalau misalnya gue sendiri ya, kalau gue ngomong ke ini ke kamera, jawabannya belum tentu. Tapi dalam dalam hati pribadi saya sendiri, gue sendiri nggak bisa gitu. Jadi ada dua sudut pandang nih ya, takutnya ntar gue diserang gitu ya. Nah, kenapa gue bilang belum tentu? Yang pertama, belum tentu sih. Yang pertama gini, belajar coding itu bukan dari kampus atau dari mana. Kampus itu cuma menyediakan fasilitas saja gitu ya, cuma menyediakan alur atau jembatan doang. Sisanya itu kamu sendiri gitu ya, yang menjalankan itu kamu sendiri. Makanya kenapa guru-guru, dosen-dosen gitu ya, apalagi kalau misalnya dosen IT gitu ya, itu memberikan tugas itu supaya apa, ya kalian bisa problem solving sendiri gitu ya. Jadi harus bisa mengeksplor sendiri. Karena kenapa, yang gue tangkap ya, walaupun gue bukan di dunia IT, yang gue tangkap dari mulai webinar, workshop, dan bootcamp, itu dunia kampus dengan dunia industri yang sekarang itu berbeda jauh bro gitu ya. Yang gue pernah dengar juga, waktu gue pernah dengar ya, contohnya kampus A mempelajari Bootstrap ya kan, tentang framework Bootstrap. Nah terus di dunia industri sudah menggunakan ini, misalnya sudah menggunakan Tailwind, contohnya itu kan berbeda. Bootstrap, Tailwind, atau nggak usah gitu deh, di dunia di kampus baru mempelajari the JavaScript dasar, sedangkan di dunia industri sudah mempelajari contohnya Python, contohnya. Itu kan berbeda jauh pandangannya. Makanya kenapa coding itu nggak bisa berpacuan dengan kampus. Ya itu nggak bisa, karena belajar coding itu bukan belajar kayak belajar IPS dan lain sebagainya yang bisa diekspor dari kampus. Enggak bro. Belajar coding itu adalah teknik problem solving kalian ketika menemukan suatu bug permasalahan di coding. Itu bro contohnya. Jadi kalau kalian berpacuan dengan di kampus kan, eh, mengandalkan kampus, ya nggak akan pernah, maksudnya nggak akan, malah ketinggalan gitu ya. Makanya kenapa seorang programmer itu ya rata-rata mengeksplor sendiri, mencari tahu sendiri, mencari bug sendiri, terus mencari error sendiri, membenarkan codingan sendiri. Yaitu karena seorang coding itu nggak manja bro, mandiri gitu ya. Dalam arti mandiri, walaupun dia belum bisa bertanya, ya wajar gitu ya, karena nggak semua programmer itu paham, hafal dengan sintak, hafal dengan kode-kode barisan, nggak.
pasti akan lupa gitu ya. Pasti akan searching di YouTube, akan searching di Google atau searching di Stack Overflow, itu pasti. Itu pasti karena nggak semua seorang seorang programmer nggak akan semua bisa hafal sintaknya, walaupun dia sudah bekerja beberapa puluh tahun, ya pasti akan ngeliat misalnya ada bug atau error, ya nyari di Stack Overflow atau di Google atau mungkin problem solving sendiri, karena ada salah satu error yang akan ditemukan di Google gitu ya. Gitu. Makanya ya kalau akan berpacu dengan kampus ya akan ketinggalan gitu ya, karena coding pun nggak akan maksudnya nggak akan berpacu dengan kampus gitu ya. Iya, terus akan setiap kita pelajarin hal-hal yang coding baru atau bahasa pemrograman yang baru, itu pasti ada. Setiap kita belajar pemrograman yang baru, itu pasti ada yang baru gitu ya. Ada yang new, ada yang lagi baru, terus update. Apalagi sekarang sudah ada namanya, kalian kalau tahu namanya eh Jaxel gitu ya, apa bahasa pemrograman Jaxel gitu ya. Nanti gue bahas deh gitu ya. Itu udah ada bro gitu. Jadi kalau misalnya kalian terus berpacuan dengan kampus, kalian berpacuan dengan dosen, yang nggak akan pernah bisa gitu ya. Bukan nggak pernah bisa, cuman akan ketinggalan gitu ya. Karena kurikulum yang di kampus dengan industri yang sekarang berbeda jauh bro gitu ya. Pembelajarannya berbeda jauh. Kalau kalian nggak nge-explore sendiri, nggak mencari tahu sendiri, ya akan ketinggalan seperti itu bro. Jadi sesimpel itu, karena seorang pemrograman atau seorang pemrogram itu bukan, ya contohnya nggak usah pemrograman deh, TV deh gitu ya. TV rusak ya, emang emang ada gitu di kampus gitu ya, cara menggunakan TV di kampus gitu nggak akan dibahas bro gitu, karena seorang program itu ya problem solving sendiri, nggak berpacu dalam kampus gitu. Makanya gue gimana ya, gue nggak ngambil di jurusan IT ya seperti itu, karena ya awalnya gue pengen belajar masuk ke IT, sampai sekarang gue mau pengen masuk IT karena gue pengen ngerasain itu kuliah di IT seperti apa gitu. Dan gue lebih suka dunia praktek dibanding, jujur ya, gue lebih suka di dunia praktek dibandingkan di dunia teori gitu ya. Ya memang teori memang eh, penting juga, cuman ya nggak sampai teoritis banget gitu ya, pastinya ada praktek. Nah itu gue paling suka tuh di dunia praktek tuh seperti itu. Makanya gue kenapa gagal di dunia IT ya, gue mau pelajarin ilmu komunikasi dulu nih, public speaking bagaimana. Ketika gue udah cocok di public speaking, ya udah gue terjun ke dunia IT seperti itu. Dan gue pribadi juga mempelajari dunia IT ya, nggak nggak semenang-menang gitu, maksudnya yang gue harus paham dulu konsepnya. Nih gue nge-share seperti ini tuh gue butuh riset dulu nih, apa yang gue mau bahas itu gue butuh riset dulu. Jadi ketika gue mau bicara kepada subscriber gue nih ya gue nggak akan salah tangkap gitu ya. Tetapi ya seperti itu, gue butuh riset, gue butuh pendalaman dulu, berapa orang gitu ya yang memberikan statement bahwa bukan statement ya, jadi memberikan apa ini loh, belajar coding itu nggak mesti dari kampus, lu juga bisa dari otodidak. Contohnya kayak gue pribadi gitu ya, gue pribadi sendiri itu belajar coding itu otodidak, full otodidak gitu ya. Ya walaupun gue ikut bootcamp segala macam, bootcamp juga gratisan bro gitu. Sisanya gue explore sendiri, karena gue gimana ya, gue sendiri itu ya bro, kalau misalnya belajar coding nih ya bro, gue nanya ke orang gitu, seperti ini itu ujungnya error gitu, error jujur dah. Gue nanya ke orang seperti ini harus seperti ini, error. Gue nggak bisa kok error gitu ya, entah gue yang tipe atau segala macam tuh kurang, itu gue nggak tahu. Makanya gue sebisa mungkin gue explore sendiri baru gue bertanya. Jadi ketika ntar ada ini lo bang, ini kurang ini, nah gue bisa nambahin, oh seperti ini. Kadang gue yang paling bingung adalah penempatan huruf dan penempatan sintaknya itu gue paling bingung tuh. Kadang salah salah tempat itu bisa jadi error, bahkan nggak muncul gitu ya. Apalagi kalau udah masuk namanya database dan segala macam itu, ya itu seperti itu. Makanya kenapa gue di thumbnail, bisa nggak sih belajar coding itu di kampus?
Jawabannya bisa, belajar coding itu di kampus bisa jawabannya. Cuman bukan nggak bisa ya. Belajar coding di kampus itu bisa, cuman nggak bisa kalian mengandalkan kampus untuk belajar coding gitu. Jadi ya apa-apa harus bisa nge-explore sendiri, apa-apa harus bisa sendiri gitu, membenarkan bug sendiri, apa-apa sendiri. Jadi nggak bisa berpacuan dengan dosen. Makanya kenapa dosen-dosen IT itu rata-rata memberi tugas seperti ini, coba buatkan contoh yang seperti ini. Ya itu emang kayak gitu. Sorry. Jadi nggak akan pernah bisa kalau misalnya kalian nggak mengeksplor sendiri, apalagi kalau misalnya jarang namanya belajar atau segala macam dan ya udah deh santai deh, gue udah belajar gue udah belajar di kampus ya, no problem gitu ya. Gue itu nggak akan pernah bisa bro gitu, nggak akan pernah, malah ketinggalan bro jujur gitu ya. Kalau kalian mengandalkan kampus itu hanya memberi jembatan saja. Ini loh jembatannya seperti ini, fundamentalnya seperti ini. Kalau fundamental kalian sudah terbentuk, ya kan kalau kampus kan, kalau yang gue secara pandangan gue itu kampus di dunia IT itu cuma memberi jembatan untuk kalian bisa lewatin gitu ya. Contohnya jembatan itu kan kalau misalnya kita anggap adalah fundamentalnya ya. Ini fundamentalnya gitu ya. Menurut pandangan gue pribadi ya. Sekali lagi gue ini menurut pandangan gue pribadi. Jadi itu kampus itu kan memberi jembatan. Nah, jembatan ini disebutnya fundamental. Kalau fundamental kalian sudah terbentuk, kalau fundamental kalian sudah jadi, otomatis kalian bisa jalan dong. Jembatan itu kuat dong. Walaupun dioyak-oyak ini kuat dong. Itu seperti itu. Kalau kalian sudah bisa, fundamental sudah jadi, otomatis ketika kalian jalan kuat ya, nggak akan teroyak gitu ya. Nah, jalan ini kalian ini sebagai bahasa pemrograman, ketika kalian bisa belajar Python itu kalian udah paham, di fundamental udah jalannya terus. Tetapi kalau kalian mengandalkan kampus dan kalian setelah belajar dari kampus nggak diulang lagi, ya seperti jembatan nggak ada beton atau cuma tali doang, ya udah goyang-goyang seperti ini. Beda ya, jembatan yang ada beton, yang di beton sama jembatan yang cuma numpang tali doang gitu, itu akan goyang-goyang. Artinya kenapa? Yang goyang-goyang itu ya seperti kalian baru paham fundamental dan tidak diulang lagi, ya akan bergoyang. Ini antara hilang atau enggak nih, goyang-goyang gitu. Dan ketika ada bahasa pemrograman baru, tertarik di bahasa pemrograman baru, ya udah, kan ikutin aja terus. Ya itu seperti jembatan yang bergoyang. Dia oyang ketika ya fundamentalnya belum kuat, tapi berbeda dengan kalian setelah belajar di kampus. Contohnya kalian belajar di kampus HTML, CSS, JavaScript, atau HTML dan CSS dulu. Nah, terus kalian ulang, kan rubah lagi dengan statement kalian. Contohnya HTML dan CSS cuman buat portofolio, cuman cukup buat portofolio doang gitu ya, cukup dulu gitu ya. Nah, kalian coba rubah bagaimana portofolio ini bisa menjadi atraktif gitu ya, bisa hidup gitu ya. Ditambahkan JavaScript, ditambahkan PHP, ditambahkan seperti ini, tambahkan seperti ini. Lebih keren lagi, lebih cool lagi gitu ya kalau bahasa kita sendiri. Ya itu seperti itu. Jadi ya jangan berpacuan dengan kampus gitu ya. Gue udah lama nih. Intinya kalau misalnya kalau berpacuan dengan kampus, ingat, bukan belum bisa, tapi nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa sih ya. Ya benar, nggak akan pernah bisa karena coding itu seorang problem solving gitu. Seorang pencari kebenaran gitu. Kalau menurut pandangan gue pribadi ya. Jadi kalau kalian menyerang ya silakan, kita diskusi aja di kolom komentar. Jadi kalau kalian nggak punya fundamental, yang kuat, nyerah, error sedikit nyerah, apa sedikit nyerah, ya nggak akan pernah bisa. Dan coding itu nggak pernah dibatasin oleh waktu. Sebelumnya gue pernah bahas berapa jam sih kita belajar coding. Nah, tonton tuh di YouTube gue, itu gue bahas tentang pengalaman gue pribadi selama 3 tahun belajar coding. Itu tuh di bawah. Silakan dipacuin gak sih dengan waktu. Nanti kalian akan dapat jawabannya. Itu udah gue bahas di YouTube gue sendiri. Nah, YouTube gue sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi belajar coding di kampus bisa gak sih? Bisa jawabannya. Cuman kalian gak bisa kalau kalian cuman mengandalkan kampus doang, tidak mengeksplor sendiri. Seperti itu aja guys. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bye-bye.